Oke, halo guys. Di video ini gue mau sharing sedikit, mungkin buat kalian yang mau tahu gimana sih proses di balik video-video tangan belang gitu. Jadi kira-kira prosesnya seperti apa sih, behind the scene-nya atau BTS-nya seperti apa sih video-video tangan belang. Nah, di video kali ini gue mau ngobrol santai aja, ngebahas gue melalui proses apa aja sih pada saat gue bikin video. Oke, mari kita langsung aja. Santai aja. Ini akan jadi video yang lumayan panjang. Jadi kalian mungkin bisa nyiapin minuman atau popcorn atau apa. Gue kagak ada di sini. Ya udah. Oke, kita mulai aja. Video-video tangan belang itu melalui 3 proses utama, yaitu prosesnya pre-production atau praproduksi. Terus yang kedua proses produksi, yang ketiga proses post production atau pasca produksi. Nah sebenarnya ini bukan cuma di video gua aja sih, sebenarnya semua pekerjaan audiovisual, video, sinema, terus gue bikin iklan di kerjaan gue ini prosesnya sama juga. Ada pre-production, production, ada post production. Nah gue akan bagi dan gue akan bahas ketiga hal tersebut di video ini. Pre-productionnya seperti apa, productionnya seperti apa, dan post productionnya seperti apa. Mungkin nggak akan terlalu detail juga, tapi mungkin mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kira-kira kalau mau produksi sebuah video itu yang idealnya seperti apa sih gitu. Tapi gue nggak bilang ini adalah proses yang ideal ya gitu, karena tiap orang atau tiap konten kreator pasti beda-beda. Yang gue bisa sampaikan adalah ketiga proses ini pasti dilalui semua pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan audio visual gitu. Oke, yang pertama dulu deh, pre-production atau praproduksi. Apa sih praproduksi itu? Ya sesuai namanya, pra sebelum produksi. Nah jadi sebelum produksi ini kita ngapain aja nih gitu. Pre-production ini berhubungan dengan merencanakan kira-kira nanti syutingnya seperti apa ya, atau konsep videonya seperti apa, idenya seperti apa. Itu ada di tahap pra-produksi. Jadi di tahap itu mulai dari concepting dan ideation. Jadi concepting atau ideation ini kalau gue sih mikir kira-kira apa ya yang menarik dari misalkan gue nge-review suatu produk gitu. Gue melihat apa kira-kira yang menarik dari produk ini yang bisa disampaikan melalui bahasa audio visual gitu. Jadi di tahap ini pertama gue ngonsep dulu, nyari-nyari ide dulu gitu. Nulis-nulis konsepnya seperti apa, videonya mau dibikin seperti apa, idenya apa, ada hal-hal yang menarik nggak dari produk ini buat dituangkan dalam sebuah ide dan konsep yang nanti akhirnya jadi video gitu. Dan itu cuma salah satu doang gitu, concepting dan ideation itu cuma salah satu doang. Yang lainnya ada juga nanti misalkan bikin naskah, nah itu juga pre-production juga gitu. Jadi sebelum kalian syuting, kalian tulis dulu tuh naskahnya kira-kira seperti apa gitu. Yang akan kalian sampaikan di video itu seperti apa, skripnya seperti apa. Dan mungkin tiap orang beda-beda, ada juga yang memang full script. Jadi ditulis tuh semua hal tuh ditulis sama dia, atau mungkin poin-poin doang bisa juga gitu. Yang penting adalah tahu apa yang akan kalian sampaikan di video tadi. Nah kalau gue sendiri selain daripada shortlistnya gitu, gue pertama adalah gue ideation dulu, pasti concepting dulu, brainstorming dulu. Nah ini sebenarnya hal yang udah gue lakukan sejak lama sih, karena kerjaan gue juga berhubungan dengan advertising, berhubungan dengan nyari ide, karena gue sendiri di bagian kreatif itu udah hal yang memang hal yang memang biasa lah gue lakukan gitu. Jadi brainstorming biasanya kalau di kerjaan itu sama tim, kira-kira nih produk ini kira-kira enaknya diapain ya, ada cerita apa ya dari produk ini yang bisa kita ulik gitu idenya gitu. Nah kalau karena ini gue bekerja sendiri di YouTube ya gue brainstorming sendiri gitu. Dan biasanya gue mulai nyari-nyari ide tuh, misalkan ambil contoh aja deh, misalkan video gue yang mana ya, misalkan yang review Asus Zenfone 5. Asus Zenfone 5 itu waktu itu adalah isunya pada saat itu adalah HP goib. Wah, HP goib nih. HP goib, ya udah tuh gue brainstorming. Wah, ada isu HP goib. Berarti gue nyari ide gimana kalau gue bikin videonya hal-hal yang berhubungan dengan goib, mistis dan segala macam. Nah akhirnya terjadilah adegan yang percaya nggak percaya harus percaya itu gitu. Jadi memang
selain daripada bikin sebuah adegan yang menarik, tapi tetap harus relevan juga dengan produk yang akan dibahas di video itu gitu. Isunya seperti apa, itu yang kita sampaikan gitu. Nah, itu salah satu tuh ideationnya. Oh, bikin percaya nggak percaya lucu kali ya, karena isunya adalah HP itu masih goib gitu. Nah, terus itu berhubungan dengan hal-hal menarik yang mungkin gue bisa sampaikan di sebuah video gitu. Tapi ide besar video itu juga harus kita crafting juga gitu, harus kita cari juga. Misalkan balik lagi ke Asus Zenfone 5 tadi. Ide gua adalah waktu itu sebulan bersama. Itu juga salah satu dari beberapa segmen di video gue, yaitu sebulan bersama. Kayaknya awalnya Asus Zenfone 5 itu deh, sebulan bersama. Jadi sebulan bersama itu gue mikir waktu itu, instead of gue cuman make berapa hari nih HP, terus habis itu bikin buru-buru reviewnya, kenapa enggak nih HP gue pakai sebulan dulu, terus gue bener-bener ngerasain experience nih HP seperti apa, feel gue antara gue dan nih HP seperti apa, itu gue rasain dulu sebulan. Memang gue jadiin daily driver, dan dalam sebulan itu selain daripada gue bener-bener experience nih HP, gue ngambil footage juga gitu. Jadi ngambil footage, jadi dalam sebulan itu gue ngumpulin footage. Misalkan gue lagi make tuh HP di mana gitu, di coffee shop atau di mana gitu, atau gue bawa pergi ke suatu tempat, itu gue ambil footage-nya. Nah, selama sebulan itu nanti kan footage-nya banyak tuh, footage dari video, footage dari hasil foto yang gue ambil pakai itu smartphone, itu semua gue kumpulin, gue rangkai gue rangkai menjadi sebuah cerita. Akhirnya itulah sebulan bersama Asus Zenfone 5 gitu. Apalagi ya contohnya, misalkan yang review Pocophone. Nah, itu review Pocophone itu isunya pada saat itu masih HP goib gitu. Karena pada saat itu HP-nya adalah lumayan HP yang on fire banget dan ditunggu-tunggu. Itu sempat ada kekhawatiran orang-orang bahwa nih goib apa kagak nih gitu. Akhirnya gue nge-tweet pada saat itu, kalau misalkan Pocophone F1 ini goib lagi, gimana kalau HP ini kita sebut dengan Pocong Phone. Nah, dari Pocophone ke Pocong Phone. Oke, mungkin ada yang benerin, Bang, bilangnya nyebutnya kan bukan Pocophone tapi Pocophone. Oke lah, saat itu tapi kan belum tahu nyebutnya Pocophone atau Pocophone. Asumsi gue adalah nyebutnya Pocophone, dan gue main-mainin katanya dari Pocophone jadi Pocong Phone gitu. Nah, akhirnya tidak goib itu HP, akhirnya gue sampein di video juga gitu. Makanya ada adegan gue jadi pocong, terus pocong tersebut nyampein ke audiens bahwa dengan ini pocong menyampaikan bahwa HP Pocophone bukan Pocong Phone, gitu-gitulah. Nah, itu salah satu adegan-adegan yang mungkin bisa gue ulik di video-video gue gitu. Untuk ide gedenya sendiri review si Pocophone itu adalah pada saat itu gue galau antara mau pakai daily driver, karena kan gue memang nggak bisa pakai 2 HP sekaligus gitu. Jadi memang salah satu emang harus jadi daily driver. Jadi pada saat itu gue punya Asus Zenfone 5 yang gue pakai masih jadi daily driver, dan satu lagi Pocophone yang lagi gue tes gitu. Dan dua-duanya ini sama-sama oke, sama-sama bagus, dan sama-sama layak buat jadiin daily driver gitu. Nah, makanya di video itu konsepnya adalah gue membandingkan gitu, mana yang akan jadi daily driver gue antara Pocophone F1 dan Asus Zenfone 5. Nah, akhirnya di akhir video gue sengaja tidak menyebutkan yang mana yang akhirnya gue pilih jadi daily driver, karena memang pada saat itu gue juga nggak tahu gitu. Dan gue bilang ke penonton bahwa akhirnya yang mana yang gue pilih, tunggu aja, ini nanti akan gue jual di mana, karena pada saat ini gue pakai, satu lagi pasti akan gue jual gitu. Jadi tungguin aja, either itu di IG stories gue atau di link Tokopedia gue gitu. Nah, itu fungsinya adalah membangun engagement antara video gue dengan audience gitu. Audience tuh penasaran banget, wah kira-kira yang dipilih Bang Tira yang mana ya, Pocophone F1 atau Asus Zenfone 5 gitu. Itu banyak banget yang nanyain ke DM ke gue, Bang yang akhirnya ini yang mana, yang dijual yang mana gitu kan. Tapi yang mantengin IG stories gue atau link Tokopedia gue pasti tahu bahwa pada saat itu yang gue jual adalah Pocophone F1 gitu. Nah, itu salah satu gimana cara nge-craft cerita gitu, nge-craft video. Sebenarnya tujuan gue adalah sebenarnya ya gue sebenarnya paling kalau misalkan gue nggak males, maksudnya kalau misalkan gue sebisa mungkin gue usahain di video gue itu ada proses pre-production ini gitu. Jadi gue merencanakan video gue akan seperti apa, konsepnya akan seperti apa gitu.
Karena nggak tahu ya, gue bikin video memang untuk diri gue sendiri gitu. Gue pengen pada saat gue ngeliat video gue lagi, gue melihat sesuatu yang lucu juga nih adegan nih, hasil gue ngide dulu gitu kan. Makanya gue selalu nyelipin adegan-adegan yang ya menurut gue ada sedikit humor, yang gue bikinnya juga seru gitu-gitu. Jadi memang gue usahain akan selalu ada konsepnya, akan selalu ada idenya, akan selalu ada adegan-adegan yang menurut gue itu menarik buat gue, bisa menarik, bisa lucu apa segala macam. Apalagi ya, dan mungkin adegan-adegan tersebut juga nggak berhubungan sama produknya secara langsung gitu ya, tetap relevan. Tapi gitu misalkan pada saat gue nge-review yang keyboard Rexus atau apa gitu, gue pada saat itu bikin adegan bahwa gue kemarin pakai keyboard yang Sultan, sekarang ternyata orang-orang pada protes, ini bukan gue itu bukan Sultan, gue carry dan segala macam. Akhirnya gue bikin adegan, nanti mungkin akan gue taruh juga gue kasih cuplikannya lah gitu. Nah itu yang terjadi di proses pra produksi gitu. Jadi gue ideationnya seperti apa, konsepnya seperti apa, terus bikin naskah gitu, naskah full script ataupun poin-poin yang mau diomongin depan kamera itu nggak apa-apa juga, silakan kalian bikin. Terus yang paling penting juga adalah bikin shortlist, kira-kira nanti shot-shot yang akan kalian ambil tuh apa aja gitu. Jadi skrip udah jadi, flow-nya adalah skrip udah jadi dulu, setelah skrip udah jadi gue bikin tuh shortlistnya. Oh skrip bagian ini gue mau shortlistnya ini, misalkan shot, middle shot HP, tracking misalkan gitu, close up logo HP misalkan gitu, close up atau screenshot fitur di HP kayak gitu. Intinya adalah bikin shortlist di mana itu udah nge-cover semua skripnya gitu. Nah fungsinya apa sih sebenarnya bikin shortlist, bikin skrip segala macam? Ini fungsinya adalah nanti akan pada saat kita masuk ke produksi. Jadi pada saat kita masuk ke produksi, pada saat kita udah bikin shortlist itu nanti akan mudah banget. Jadi ya udah, kita udah tinggal ngikutin shortlistnya aja. Misalkan close up produk, ya udah kita tinggal close up produk gitu. Jadi kita semua tuh semacam bikin checklist lah gitu. Oh close up produk udah, middle shot gue lagi megang HP gitu. Nanti pada saat kita produksi, pada saat syuting ya udah tinggal ikutin aja gitu. Itu fungsi dari pra produksi sebenarnya untuk mempermudah lo proses syuting. Oke. Nah, masuk ke proses kedua yaitu produksi. Nah, produksi ini gue mau spesifik ngomong gear yang gue pakai. Kemarin gue sempat bikin IG stories, kira-kira setup gue seperti apa. Nah, nanti akan bisa lihat, udah gue highlight di Instagram gue, nanti akan silakan dilihat aja kalau gue unboxing seperti apa ininya, setupnya gitu. Tapi gear yang mau gue bahas adalah pertama kamera yang gue pakai ini adalah Sony A6500. Sony A6500, terus udah bisa ngerekam 4K dan gue biasanya emang ngerekam 4K. Kenapa? Karena pertama dari segi image juga lebih tajam gitu. Terus enak aja nanti buat di editing, karena pada saat lo nge-shoot 4K itu pada saat lo nge-crop ke 1080p itu tetap masih tajam gitu. Jadi untuk satu shot itu lo bisa punya berbagai macam shot. Itu aja sih buat main di editingnya enak. Itu kenapa gue ngerekam 4K. Terus lensa yang gue pakai ini ada di sini nih. Lensa yang gue pakai ini boxnya sih. Lensa yang gue pakai yaitu yang ini nih 16 mm yang sekarang gue pakai ini, Sigma 16 mm ini. Wah mantep banget, gue cinta banget sama lensa Sigma. Terus satu lagi buat mungkin yang focal range yang lebih deket, itu gue pakai yang 30 mm sama dari Sigma. Pokoknya gue cinta banget sama Sigma. Wah ya, lensa yang gue pakai itu cuma ini doang, Sigma 30 sama Sigma 16. Cuman dua itu, nggak punya lensa lain gue. Itu pun kebanyakan yang gue pakai adalah lensa yang 16 aja gitu. 30 jarang banget gue pakai. Itu lensa. Terus audio gue pakai. Jadi setup audio gue adalah di atas ini ada mikrofon boom microphone nih. Jadi di atas ini nggak kelihatan ya kelihatan sih dikit nih. Itu gue hubungin sama ini nih, Zoom H4n. Jadi ini recordernya. Dan satu lagi gue pakai di sini ada juga mikrofon yang langsung nyolok ke kamera. Kenapa gue pakai dua mikrofon? Pertama buat backup. Jadi misalkan ini kenapa-napa, wah kalian pasti nggak tahu ini
paling sering banget bermasalah, lupa pencet recording lah, baterai habis lah, memory card full lah. Ini pokoknya kesempatan buat errornya besar banget. Makanya gue ada backup yang langsung masuk ke kamera gitu. Itu yang pertama buat backup. Yang kedua, nanti pada saat post production itu gue nge-sync audio gue yang di sini sama audio yang di situ, itu gampang banget. Apalagi di Premiere tinggal select, synchronize, itu nanti udah udah gampang lah synchronize-nya gitu. Jadi dari segi kualitas memang akan lebih bersih yang ini gitu. Yang ini karena kan jauh juga dan kualitas mikrofonnya juga nggak terlalu bagus. Dan yang akan gue pakai most likely ini gitu. Itu buat backup sama buat sync aja. Nah itu audio. Terus apa lagi ya? Terus lighting gue pakai softbox di sini nih. Nggak kelihatan kalau kalian lihat nih, terang sini nih. Softbox itu dari pertama gue bikin YouTube. Ini masih gue pakai sampai sekarang. Intinya satu softbox gede 90 kali 60 kalau nggak salah. Dalamnya isinya 4 bohlam LED gitu. 4 bohlam LED ini berapa watt ya gue lupa. Pokoknya nggak terlalu gede lah wattnya. Dan ini enak banget, warm banget. Dulu gue pernah pakai CFL itu panasnya minta ampun. Tapi berkat saran dari Om Ari Mostah, pakai yang lampu LED aja lebih adem dan lebih terang juga. Wah mantep. Ini lighting gue. Terus kalau kalian lihat di belakang itu ada lighting juga. Ini gue pakai Yongnuo 168 kalau nggak salah. Nanti semua akan gue taruh deh di deskripsi. Ini buat nge-highlight background aja sih. Jadi sebenarnya gue pengen mau ada separasi antara gue dan background gitu. Jadi key light gue pakai yang si softbox ini, background light gue pakai yang si ini. Ini warnanya bisa macam-macam nih, bisa pakai bisa pakai filter di depannya, ada merah, ada biru dan segala macam. Itu lighting gue cuma pakai 2 ini. Ya kebanyakan gue sih pakai yang matahari aja sih kalau misalkan emang nggak perlu banget syuting kayak gini, itu gue pasti mendingan outdoor. Jadi matahari udah enak banget deh pakai pakai jadi sumber lighting gitu. Oke, terus apa lagi yang bisa gue kasih tips? Audio udah, lighting, terus apa lagi? Oh monitor ini nih Filrod Master MA5. Jadi si kelemahan daripada Sony A6500 ini adalah dia nggak punya flip screen. Jadi gue nggak bisa lihat tampilan muka gue seperti apa. Akhirnya gue perlu Filrod monitor ini, monitor eksternal. Tapi bukan cuma itu doang fungsinya, karena dengan lo pakai external monitor lo bisa jadi lebih detail pada saat lo nge-shoot produk. Lo bisa tahu mana yang fokus, mana yang enggak. Tadinya gue nyangka bahwa sebegitu perlunya ya external monitor. Kan udah ada monitor di kamera. Enggak, jauh banget hasilnya. Lo perlu external monitor. Ini recommended juga buat gue Filrod Master MA5, cuman 2 jutaan lebih dikit lah. Cuman akan sangat membantu proses syuting lo. Itu, terus apa lagi ya pas produksi? Udah syuting, audio, lighting, terus apa lagi ya? Produksi, udah itu aja produksi. Next kita masuk ke pasca produksi. Jadi setelah semua shot udah dapat, semua shooting list udah lo penuhin semua, pokoknya nggak ada yang miss lah shot-shotnya, itu kita masuk ke editing. Jadi kita masuk ke editing. Software editing yang gue pakai adalah Adobe Premiere Pro CC. Jadi gue langganan tiap bulan gue bayar. Ada juga yang tahunan, itu bebas, enak banget. Lo dengan cuman harga Adobe Premiere Pro CC berapa ya? Pokoknya gue 600.000 sebulan itu udah dapat Adobe semua, mulai dari Photoshop, Premiere Pro CC, semuanya lah, Audition dan segala macam itu udah termasuk semua. Nah gue pakai Adobe Premiere Pro CC, jadi footage yang udah gue shoot gue masukin ke Adobe Premiere Pro CC. Oh iya, gue pakai teknik editing yang namanya proxy editing. Kenapa? Karena gue tadi pakai atau shoot 4K itu kan filenya gede-gede banget. Sementara PC gue itu masih PC jadul yang dari pertama gue bikin channel tangan belang. Wah udah deh. Kalau misalkan dimasukin file 4K itu langsung pada saat lo preview di timeline itu endut-endutan. Nah makanya gue pakai teknik yang namanya proxy editing. Gue udah pernah bikin videonya gimana caranya lo pakai file yang gede tapi bisa ngedit di komputer yang lelet gitu. Jadi caranya sebenarnya adalah dia pakai file yang kecil pada saat dia edit, tapi pada saat lo exporting itu dia pakai file yang gedenya. Nanti linknya akan gue sertakan juga deh gimana caranya pakai proxy editing itu gitu. Jadi ya gue langsung ke Premiere Pro CC pakai proxy editing, dan gue ngeditnya juga nggak terlalu gimana kok. Gue masih
teknik editing gue masih cut and trim, percayalah. Karena gue belum punya skill sejago wah bikin ini segala macam, transisi apa segala macam, itu gue nggak ada. Gue paling cut and trim. Ya kadang-kadang kalau misalkan video gue mau sedikit lebih menarik, gue tambahin backsound lah gitu. Backsound lucu atau intercut lucu, itu sering banget gue taruh di video-video gue. Makanya gue di komputer pun punya satu folder isinya sound effect, terus satu folder isinya intercut kayak yang intercutnya apa SpongeBob tuh yang One Century Later. Nah itu gue ada tuh satu folder isinya gituan semua. Itu berfungsi pada saat gue kira-kira nih editan diapain lagi ya. Yang biasa gue tambahin itu. Terus apa lagi ya? Ya editing itu sih. Kalau misalkan nih gue pengen kepikiran ide bahwa wah ini kalau teksnya diginiin atau gue punya efek kayak gini pasti keren nih. Dan biasanya itu gue langsung belajar pasti. Gue jadi memang proses gue ngedit adalah pada saat gue mau aim suatu efek tertentu itu pasti gue belajar dulu. Jadi udah belajar dulu caranya gimana baru gue terapin. Jadi gue memang gak tahu banyak tentang teknik-teknik editing sih. Apa yang gue perluin itu yang gue pelajarin, itu yang gue masukin ke video gitu. Jadi memang learning by doing gitu. Misalkan pada saat itu tracking gitu, gue pengen nih tulisan tracking nih. Jadi ngikutin ke objeknya kemana-mana gitu. Nah itu gue nggak tahu, jadi emang harus belajar dulu. Ya udah cara tracking gimana, akhirnya gue terapin ke video, ya sekarang jadi tahu. Nah itu cara gue buat belajar juga gitu. Terus ya udah export, udah editing, udah exportnya tetap ke 1080p walaupun gue shootnya 4K, tapi gue export tetap ke 1080p. Terus udah bikin thumbnail, habis itu upload, udah selesai. Nah itu sebenarnya proses dibalik video-video gue gitu. Sebenarnya proses yang menurut gue paling penting adalah proses praproduksi tadi gitu. Praproduksi tadi merencanakan kira-kira video gue seperti apa sih nantinya gitu. Ide-idenya apa gitu. Video ini mau ngomong apa gitu, konsepnya apa, idenya apa gitu. Itu yang penting menurut gue gitu. Terus dan itu juga bukan cuman video-video yang memang gue ibaratnya video-video sendiri lah. Video-video yang kerja sama brand yang sponsored content ibaratnya itu tetap melalui proses itu juga gitu. Jadi gue memang tidak akan pernah, maksudnya sebisa mungkin gue pasti ngasih konsep ke siapapun yang kerja sama gue gitu. Dan gue sangat happy kalau konsep yang gue ajukan itu diterima gitu. Wah itu seneng banget. Contohnya pada saat gue nge-review atau bukan nge-review, gue bikin video untuk Asus X505ZA. Nah, kalian nggak tahu kan kalau itu sponsored. Nah itu gue kerja sama AMD, bikin video tentang brand tentang laptop itu gitu, Asus 505ZA. Pada saat itu gue ngajuin idenya adalah karena pada saat itu ngomongnya adalah laptopnya adalah beneran cepat. Nah itu tagline-nya mereka, beneran cepat. Nah komunikasi itu yang gue coba deliver di video yang gue bikin gitu. Jadi gue memang harus mengakomodir itu gitu. Brand ini atau produk ini mau ngomong beneran cepat. Nah gimana lo bikin videonya gitu. Nah pada saat itu gue timbul brainstorming sendiri, ngide-ngide sendiri. Akhirnya ketemulah ide bahwa di masa sekarang di 2018 ini atau 2019 ini 2018 kira-kira kita bisa beneran cepat jadi YouTuber nggak ya gitu. Makanya pada saat itu terciptalah ide bahwa gue bikin sebuah channel YouTube baru yang akhirnya karakternya namanya Ki Gadget. Ki Gadget untuk mengetes, ini semacam video tes, bisa nggak sih beneran cepat jadi YouTuber di zaman yang sekarang gitu. Karena zaman yang sekarang udah beda dengan zaman dulu waktu gue mulai nge-YouTube itu. Bisa nggak sih beneran cepat jadi YouTuber? Nah pada saat itu gue bikin channel baru dengan karakter Ki Gadget. Gue nge-review laptop itu di akun tersebut. Dan ternyata kesimpulan yang bisa diambil adalah ya memang susah buat beneran cepat jadi YouTuber di tahun sekarang. Tapi kalaupun lo mau bikin konten, mau mulai jadi YouTuber, lo perlu notebook yang memang beneran cepat, yaitu Asus X505ZA ini. Nah itu kira-kira gambaran gimana gue bekerja sama dengan brand, bekerja sama dengan
bikin sponsored content dan segala macam, tetap ada 3 proses itu: pre-production, production, dan pasca production atau post production. Itu dia. Nah, udah 25 menit, gila lama juga. Mudah-mudahan pada nggak bosen ya. 25 menit ngobrol behind the scene, gimana proses dibalik video-video tangan belang. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian juga. Mungkin nanti akan gue sering share deh di IG stories. Kayak kemarin tuh lumayan banyak yang menanggapi juga bahwa ini adalah sesuatu yang positif, bisa jadi inspirasi juga. Nah, mungkin akan lebih banyak gue bikin sharing-sharing konten-konten seperti ini gitu. Mudah-mudahan bisa jadi masukan, bisa jadi inspirasi, dan bisa berguna buat kalian yang mau mulai bikin konten gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, ya dislike aja kalau nggak suka, dan share, siapa tahu yang lain ngerasa video ini bermanfaat juga. Kasih tahu ke teman-teman kalian, dan follow Instagram gue, follow blog gue, nanti semua link akan ada di deskripsi. Dan sampai di sini dulu, thanks for watching, I'll see you next time, bye, thank you guys.